ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak, tanpa persiapan yang matang. Tetapi, semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teriring salam dan juga kita bersyukur ya, patut bersyukur bahwa Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga teman-teman bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sharing terkait kompetisi LIDM 2022 yaitu Lomba Inovasi Digital Mahasiswa 2022. Nah, di sini teman-teman kita juga akan sharing ya terkait apa itu LIDM dan bagaimana tips dan triknya akan disampaikan oleh pembicara kita hari ini dan juga beserta dengan dosen pendampingnya. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Wibowo sebagai Kepala Bagian Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan Telkom University, dan yang terhormat Bapak Dadan Nur Ramadan SPD MT selaku Kepala Urusan Kemahasiswaan, dan terhormat para dosen dan juga para pembina gitu ya, pembina kompetisi yang hadir dalam kegiatan hari ini, dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Sebelum kita mengikuti ataupun berlanjut ke agenda selanjutnya adalah kita baiknya untuk mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan dari host akan melakukan pemutaran Indonesia Raya sekaligus Marstellium. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggul dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bangga sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya.
Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Oke, baik. Untuk sambutan, untuk agenda selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Urusan Kemahasiswaan oleh Pak Dadan Nur Ramadan SPD MT. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Edi Wibowo selaku Kepala Bagian Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa Ditmawa Teliu. Terima kasih Pak Edi atas kehadiran di acara ini. Sebelumnya saya mohon maaf dari fakultas dan juga kemahasiswaan. Bukan berarti kami ingin mendahului Ditmawa, Pak. Tapi kami perlu siap-siap karena di FIT itu banyak tugas besar dan juga PA yang akan presentasi dan juga disidangkan bulan ini. Harapannya dari kami, dari tugas besar dan PA itu bisa masuk ke kompetisi LIDM. Sehingga kami coba sosialisasikan kompetisi ini di depan. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Engineering Alfian Akbar Ghazali yang sudah hadir di hari ini, yang kemarin menjadi dosen pendamping untuk tim Kemendikbud, dan juga saudara mahasiswa kita yang kami banggakan, Yusuf Baskara, sebagai ketua tim LIDM yang mewakili FIT dan juga Teliu, yang kemarin memperoleh juara 3 di salah satu divisi LIDM, ya, yang terdiri dari Ahdan dan juga Pramudia. Terima kasih atas prestasinya yang membanggakan tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini adik-adiknya ikut juga berkompetisi dan mempertahankan prestasi yang sudah diraih sebelumnya. Serta Bapak Ibu dosen dan juga adik-adik mahasiswa FIT yang kami banggakan. Harapannya kami dari Fakultas Ilmu Terapan menyelenggarakan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kompetisi, meskipun dari Puspresnas ataupun dari kementerian, kompetisinya belum launching, tapi harapannya dari kami kita start duluan supaya adik-adik mahasiswa bisa tahu LIDM itu seperti apa, kompetisi di dalamnya seperti apa, serta pengalaman dari rekan seniornya Yusuf dan juga tim untuk mendampingi mengikuti kompetisinya seperti apa. Kebetulan karena dulu dilaksanakan secara online. Juga di sini ada Pak Alfian sebagai dosen pendamping, mudah-mudahan dapat bercerita yang memberikan gambaran bagi Bapak Ibu dosen yang hadir di sini bagaimana beliau mendampingi tim Kemendikbud sampai mendapatkan juara 3. Juga kami ucapkan terima kasih Pak Edi untuk bimbingannya dari Ditmawa, karena tahun kemarin tim Kemendikbud pun langsung dibimbing oleh tim dari Ditmawa, ya, khususnya Pak Edi juga. Terima kasih Pak Edi. Mungkin itu saja dari saya atas nama Dekanat Fakultas Ilmu Terapan dan juga kemahasiswaan. Kami harapkan kegiatan ini dapat berjalan lancar sampai dengan selesai. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Datan untuk penyampaian sambutannya. Sambutan selanjutnya adalah dari Kepala Bagian Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan Telkom University. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Edi Wibowo SSI MSc. Disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, yang terhormat ini ada
teman-teman dari FIT ya, ada Pak Alfian, kemudian Pak Dadan, Mbak Nia ya, kemudian Yusuf dan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih Pak Dadan ya telah berinisiatif gitu ya menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini gitu ya. Walaupun kami di DITMA belum melakukan. Harapan kami malah kami senang gitu ya kalau inisiatif seperti ini nanti diikuti oleh fakultas-fakultas yang lain. Selain kita kan kemarin FIT ya berkesempatan mendapatkan juara 3 LIDM, nanti tentu Yusuf dan Pak Alfian bisa memberikan sebagai pelaku langsung ya. Kira-kira apa sih standar minimal supaya bisa menjadi juara itu, kontennya seperti apa, pengemasannya seperti apa, mengambil masalahnya yang mana, kemudian kreativitas solusinya seperti apa, nanti itu akan dipaparkan oleh teman-teman ya, itu seperti itu. Nanti sama ya, jadi kami juga akan melakukan pendampingannya sama ya. Jadi karena kebetulan acara kompetisi itu sangat-sangat padat sekali. Kemarin baru NUDC, kemudian HDMI gitu ya. Hari ini kita kedatangan tamu dari Brawijaya untuk belajar bagaimana menyelenggarakan gemastik gitu ya. Sehingga Pak Dadan juga siap-siap Pak Dadan gitu ya. Kira-kira kalau LDM belum ada ya, wujud hilalnya belum kelihatan, tapi kalau gemastik sudah. Jadi tuan rumahnya sudah ada. Hari ini belajar, jadi teman-teman juga menyiapkan ya nanti ya mungkin sekalian ini. Jadi mana-mana proposal yang bisa diarahkan untuk LIDM, mana-mana yang untuk gemastik. Kebetulan kan di teman-teman di FIT ada ya yang kemarin jadi PIC ya gemastik, gitu. Ada di RPL, gitu. Kemudian di sistem benam ya IoT, itu nanti bisa. Kemudian di game juga ada Pak Watah, itu nanti bisa. Walaupun nanti kita akan mengadakan sesuai dengan penggunaan seperti halnya PKM tahun lalu. Itu mungkin dari saya. Jadi teman-teman silakan berkegiatan ya, ikut seleksi dengan baik. Kemudian kami tunggu proposal terbaiknya ya, nanti kita bantu ya Pak ya, nanti kita bantu sama ya seperti P2MD kita kemarin ya, kita bantulah ya. Nah, harapannya seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman FIT sudah berinisiatif memulai dulu. Saya mohon izin ya, tadi tidak bisa sampai selesai karena ini sebentar lagi harus ke Value Cafe ketemu dengan teman-teman dari itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi dan juga Pak Dadan yang telah menyampaikan sambutan ya. Itu merupakan kalimat ya atau memberikan motivasi ke kita di pagi hari ini sehingga teman-teman juga bisa termotivasi untuk mengikuti LIDM ini, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman juga harus tahu informasi terkait LIDM. LIDM itu mempunyai beberapa kategori. Jadi teman-teman yang mungkin berpikiran bahwa saya ini program studi yang non teknik gitu ya atau teknik itu bisa mengikuti program ini, jadi jangan sedih gitu ya, jangan aku bagaimana ya Kak, itu nggak apa-apa, semuanya itu bisa mengikuti LIDM. Dan teman-teman, sesuai informasi yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Edi, sebenarnya LIDM ini belum buka oleh Puspresnas gitu ya, Pusat Prestasi Nasional. Namun kita ingin melakukan persiapan awal, harapannya ketika kita melakukan persiapan yang terbaik, harapannya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik, begitu teman-teman. Nah, di sini juga pembicara kita adalah tim Kemendikbud. Mungkin hal ini sudah disampaikan oleh Pak Dadan ya. Nah, itu adalah mereka adalah tim yang mewakili Fakultas Ilmu Terapan Telkom University yang juara 3 LIDM 2021 gitu. Maaf agak belepotan. Saya grogi bertemu dengan teman-teman yang mempunyai ide cemerlang nanti ya di LDM. Tapi walaupun saya grogi tetap semangat gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita beranjak ke sesi sharingnya, kita saksikan dulu nih bersama untuk melihat bagaimana sih sebenarnya video yang disubmit oleh tim Kemendikbud ini gitu ya. Kepada host saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Baskara dari tim Kemendikbud. Pada presentasi kali ini kami membawakan inovasi teknologi pendidikan berjudul Rekarbon, aplikasi pendidikan lingkungan sebagai langkah mengurangi emisi karbon dan peningkatan kepedulian lingkungan.
Hal ini karena kami mengangkat sebuah topik SDGs 13 yaitu perubahan iklim. Berdasarkan data dari WHO, perubahan iklim merupakan masalah yang sangat serius dan aktivitas manusia sudah melepaskan emisi karbon dan gas rumah kaca lainnya di atmosfer selama 50 tahun, sehingga menyebabkan perubahan iklim. Selanjutnya, WHO memperkirakan bahwa antara tahun 2030 hingga 2050 akan terjadi 250.000 kematian tambahan lainnya per tahun yang disebabkan oleh perubahan iklim dikarenakan malnutrisi, diare, stres akibat panas, dan lainnya. Selain itu, WHO juga memperkirakan kerugian finansial langsung terhadap sektor kesehatan yang belum termasuk sektor pertanian, air, atau bahkan sanitasi, yaitu sekitar 2-4 miliar dolar per tahun pada tahun 2030. Indonesia adalah salah satu negara yang akan terdampak oleh fenomena ini dikarenakan menurut WHO, negara-negara berkembang masih memiliki infrastruktur kesehatan yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi masalah ini tanpa bantuan dalam mempersiapkan atau bahkan merespon dampaknya. Hasil survei perusahaan Global Public Opinion and Data YouGov bahwa Indonesia adalah ranking 1 dari 23 negara yang masyarakatnya tidak percaya tentang perubahan iklim dan menjadi negara dengan persentase terbesar orang yang tidak percaya perubahan iklim disebabkan oleh manusia. Berdasarkan data dari World World Data bahwa karbon dioksida atau emisi karbon yang dihasilkan setiap individu dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang terus meningkat dan bahkan Indonesia menjadi peringkat ke-10 sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia dengan rata-rata individu menghasilkan 2 ton CO2 per tahun. Peran pemerintah dalam mengatasi hal ini sudah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan lingkungan hidup atau PLA yang diimplementasikan pada tingkat sekolah dasar hingga SMA dengan dukungan Perpres nomor 59 tahun 2017 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, ini selaras dengan SDGs di tingkat global pada target 13.3 terkait peningkatan kualitas pendidikan dalam memperbaiki kebijakan pendidikan nasional, kurikulum, pendidikan guru, dan asesmen siswa. Selain itu juga, hal ini sejalan dengan rencana pembangunan, tetapi solusi yang diberikan pemerintah masih belum solutif dikarenakan keterbatasan pemahaman pelaku pendidik dalam pendidikan lingkungan, materi dan metode pendidikan lingkungan yang tidak aplikatif, rendahnya partisipasi masyarakat berperan dalam pendidikan lingkungan hidup, serta rendahnya teknologi pendidikan yang mendukung PLA bukan hanya sebatas teoritis, tapi juga aplikatif. Kami, tim Kemendikbud dengan saya sendiri Muhammad Yusuf Baskara sebagai koordinator proyek. Saya Ahdan Pangestu Aji Widodo sebagai desainer. Saya Pramudia Putra Pamungkas sebagai app developer. Di bawah bimbingan Dr. Engineer Alfian Akbar Ghazali mempersembahkan Rekarbon, aplikasi pendidikan lingkungan berbasis kalkulator karbon. Rekarbon merupakan sebuah aplikasi pendidikan lingkungan berbasis Android yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon serta mengkampanyekan kepedulian lingkungan untuk generasi muda. Rekarbon memiliki 4 fitur utama, yaitu kalkulator karbon, education platform, gamifikasi pendidikan, dan mikrososial media. Dalam pengembangannya, Rekarbon melalui 6 tahap metode penelitian. Diawali dari studi literatur, di mana kami melakukan pengkajian materi literasi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi. Kemudian pengumpulan data. Di sini kami memvalidasi permasalahan yang kami angkat melalui survei untuk memperkuat gagasan kami bahwa aplikasi ini memang perlu untuk dikembangkan. Setelah itu perancangan sistem, di mana kami merancang ide arsitektur sistem serta pembuatan desain UI/UX dari aplikasi. Lalu implementasi. Di tahap ini kami melakukan implementasi ide yang telah kami rancang ke dalam produk aplikasi Android. Kemudian pengujian dan evaluasi. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian aplikasi terhadap target user. Kemudian akan dilakukan evaluasi tentang pengembangan aplikasi ke depannya berdasarkan respon dari user. Dan yang terakhir yaitu laporan akhir. Di sini akan dibuatkan dokumentasi tentang pengembangan aplikasi dan hasil penelitian di dalam bentuk laporan. Dalam menjalankan aplikasi Rekarbon, user dapat melakukan sign up terlebih dahulu untuk membuat akun. Setelah itu, user dapat melakukan sign in menggunakan akun tersebut untuk mengakses fitur-fitur dari Rekarbon. Fitur yang pertama yaitu mikrososial media bernama Stories, yang dimana user dapat memposting kegiatan-kegiatan yang berdampak positif terhadap lingkungan melalui media foto, dan user juga dapat memilih untuk membagikan lokasi kegiatan tersebut kepada user yang lainnya. Selain itu, juga terdapat fitur lokasi yang berfungsi untuk memetakan kegiatan-kegiatan yang diposting oleh pengguna aplikasi Rekarbon, sehingga dapat terbentuk kolaborasi antara satu user dengan yang lainnya di lokasi yang berdekatan.
Selanjutnya yaitu fitur komunitas yang berfungsi untuk mempermudah kolaborasi antar user untuk melakukan kegiatan peduli lingkungan. Di halaman komunitas, user dapat memulai sebuah topik diskusi atau mengikuti diskusi yang sudah ada. Selain itu, user juga dapat berpartisipasi terhadap kegiatan atau event peduli lingkungan yang diadakan oleh komunitas tersebut. Kemudian yaitu kalkulator karbon untuk menghitung jumlah jejak karbon yang dihasilkan user per harinya dengan cara menekan tombol tambah aktivitas, kemudian memilih jenis aktivitas, dan memasukkan detail dari aktivitas yang dipilih. Selain itu, user juga dapat melihat total jejak karbon dan histori jejak karbon per hari, per bulan, dan per tahunnya. Selanjutnya, fitur education yang terdiri dari artikel, news, dan video. Di dalam artikel, memuat materi-materi pembelajaran PLH secara teoritis yang terkait dengan jejak karbon, perubahan iklim, ataupun isu-isu lingkungan lainnya. Kemudian di dalam video, terdapat konten pembelajaran dalam bentuk video yang berisikan materi-materi pembelajaran praktik yang dapat membantu user dalam mengimplementasikan ilmunya secara langsung terhadap lingkungan. Untuk pembuatan konten dari fitur education ini, kami menggunakan silabus atau kurikulum PLH di Indonesia sebagai referensi materinya. Yang terakhir yaitu fitur gamifikasi pendidikan bernama Challenge, yang bertujuan untuk membantu user dalam mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari menjadi pembelajaran berbasis aktivitas nyata yang dikemas dengan hal-hal yang menyenangkan dengan melakukan berbagai task harian dan tantangan serta akan mendapatkan reward setelah menyelesaikannya berupa badge dan XP yang dapat digunakan untuk menaikkan ranking untuk bersaing dengan user yang lainnya. Setelah melakukan pengembangan aplikasi, selanjutnya kami melakukan pengujian pada user, yaitu dengan menyebarkan survei kepada pengguna. Dalam pengujian ini, kami menyebutnya sebagai post survey, sebuah pengumpulan data terkait fungsionalitas aplikasi kami, apakah sudah berfungsi dengan baik dan dapat bermanfaat untuk para pengguna. Selain itu, dalam pengujian ini telah menghasilkan hasil sebagai berikut. Sehingga berdasarkan hasil survei tersebut, maka aplikasi kami dapat berfungsi dan memerlukan beberapa evaluasi terkait pengembangan. Selain itu, aplikasi ini juga telah digunakan oleh siswa SMA dalam mengimplementasikan hasil pembelajaran dalam kelas dengan proyek nyata yang akan berdampak langsung terhadap lingkungan. Menurut saya, aplikasi Rekarbon itu sangat cocok bagi pelajar dalam belajar tentang lingkungan hidup. Karena fiturnya bagus, artikelnya ada, gamifikasinya juga ada, dan saya lebih semangat dalam menggunakannya. Kesimpulan dari pengembangan aplikasi ini bahwa Rekarbon adalah aplikasi berbasis Android yang bertujuan untuk memantau dan mengurangi jejak karbon yang dihasilkan oleh aktivitas pengguna atau masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan penerapan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, future direction adalah tindakan yang akan kami lakukan selanjutnya dalam pengembangan Rekarbon yang kami membagi hal ini menjadi 4 bagian, yaitu pada tahun pertama, kami melakukan pengembangan aplikasi dan sekaligus melakukan pengujian dan evaluasi pada aplikasi yang sudah dibuat. Setelah itu, pada tahun yang sama, juga kami akan mengeluarkan produk ke pasaran melalui di Play Store atau sejenisnya. Setelah itu, kami mulai memasarkan kepada berbagai target mitra kami seperti sekolah, NGO yang bergerak di bidang lingkungan, dan lain sebagainya. Setelah Rekarbon sudah berjalan sesuai rencana, maka di tahun kedua kami akan berfokus pada pengembangan komunitas yang terdapat di aplikasi Rekarbon dengan menciptakan berbagai event, fitur, dan campaign lainnya yang mendukung komunitas di setiap daerah. Selanjutnya, jika komunitas dan Rekarbon sebagai aplikasi sudah mulai terbentuk, maka kami sudah dapat menjalankan rencana bisnis model yang kami telah rencanakan seperti mengumpulkan dana untuk setiap komunitas yang mengkampanyekan aksi lingkungan dan lain sebagainya, dan sebagai tim juga menghasilkan revenue. Selain itu, pada tahun berikutnya, kami melakukan ekspansi untuk beberapa kota atau bahkan negara yang berbeda jika setiap aplikasi bisa dijalankan dengan baik. Reduce your carbon footprint, save your future. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk tim Kemendikbud yang mungkin kita nggak kepikiran gitu ya, bagaimana sih mereka untuk bisa berpikir dari masalah
untuk oksigen ini gitu ya, bagaimana bisa menjadi peluang sehingga bisa mengikuti kompetisi LIDM 2022. Nah, teman-teman, mungkin saya akan sapa dulu pembicara kita hari ini, yaitu Kak Muhammad Yusuf Baskara. Saya panggil Kak Yusuf aja ya. Ya, Kak. Oke, baik. Ini dia. Ini adalah ketua dari tim Kemendikbud. Walaupun sebenarnya saya lihat dari yang gabung hari ini, yang join hari ini ada juga timnya ya, yaitu Kak Ahdan Pangestu Aji. Jadi di sini mereka adalah tim yang kita banggakan di Fakultas Ilmu Terapan Telkom University yang mewakili LIDM di tahun 2021 dan meraih juara 3. Mungkin langsung saja ada sesi sharing langsung ya dari Kak Muhammad Yusuf Baskara, kita silahkan. Baik, terima kasih Kania. Sebelumnya pertama-tama yang saya hormati Bapak Edi selaku Kepala Kemahasiswaan Telkom University, kemudian Pak Dadan selaku Kaur Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Terapan, dan juga pembimbing saya Bapak Alfian sebagai mentor kami di setiap kompetisi juga kadang. Kemudian Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Saya izin share screen ya teman-teman terkait masuk ya. Apakah presentasi saya masuk kan ya? Oke, sudah. Oke, baik, terima kasih Kak. Saya izin mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya untuk sharing-sharing dengan teman-teman, walaupun kita di sini sama-sama belajar terkait gimana pengalaman kami terkait Lomba Inovasi Digital Mahasiswa atau LIDM tahun kemarin atau tahun 2021. Di sini ada tim saya juga, ada Ahdan dan Putra mungkin yang join. Nanti mungkin kalau misalnya ada waktu juga mereka bisa saling sharing terkait kegiatan ini. Selanjutnya, sebelum saya mulai, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Yusuf Baskara, teman-teman bisa manggil saya Yusuf atau Yubas juga boleh. Saya berasal dari jurusan D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi, Angkatan 2019. Saat ini saya asli Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, kalau teman-teman tahu. Mungkin teman-teman jarang dengar, tapi saya berasal dari sana, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kemudian saya di semester 6 saat ini. Selanjutnya ada beberapa experience yang juga pernah kami ikuti selain LIDM, seperti misalnya inovasi kampus berkelanjutan, kemudian startup weekend, dan beberapa kayak misalnya saya mengikuti juga finalis Atunet Hackathon dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa experience kompetisi yang saya pernah ikuti. Kemudian ada juga experience organisasi, di mana saya tahun kemarin diamanahkan menjadi Ketua Himadira atau Himpunan Mahasiswa D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi periode 2020-2021. Selanjutnya pernah juga jadi wakil ketua BPR. Ini mungkin profil singkat saya. Teman-teman bisa reach out saya di Instagram dan LinkedIn Yusuf Baskara. Dan oke, kita cerita-cerita aja teman-teman. Sebelumnya teman-teman peserta ini udah tahu LIDM belum? Atau join ini karena pengen tahu LIDM itu apa? Mungkin ada yang mau ngomong? Kak Iksa, Kak Sulaiman mungkin, Kak Nena, atau siapa? Ada? Ini anak 21 nih, Nena Nadia. Oh, bagus ya. Jadi teman-teman sersan aja ya, serius tapi santai teman-teman. Ya. Jadi jangan terlalu kaku, karena kita sebenarnya sesi sharing, jadi lebih kayak dialog ya. Jadi ada feedback dan juga penyampaian gitu teman-teman. Benar Kak. Jadi saya juga materinya sebenarnya nggak berat-berat banget. Iya, Mungkin ada yang mau ngomong terkait udah tahu belum LIDM atau ikut ini karena pengen tahu LIDM itu apa dan lain sebagainya. Belum ada kali ya. Jadi mungkin secara singkat saja pengetahuan saya LIDM itu adalah Lomba Inovasi Digital Mahasiswa yang berfokus terhadap pendidikan. Jadi salah satu lomba yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional untuk menciptakan inovasi-inovasi di dunia pendidikan. Jadi di LIDM ini ada 5 bidang, ada divisi inovasi teknologi digital pendidikan, kemudian inovasi materi digital pendidikan, video, poster, dan micro teaching. Jadi dari 5 ini saya mengikuti salah satu divisi, yaitu divisi inovasi teknologi digital pendidikan, karena
ini sesuai dengan background saya sebagai D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi yang membuat sebuah produk teknologi atau aplikasi. Jadi salah satu divisi yang saya ikuti tahun kemarin adalah divisi 1, yaitu divisi inovasi teknologi digital pendidikan. Saya mau sharing sih terkait gimana proses saya bisa mengikuti LIDM dan proses saat kami melalui masalah-masalah atau tantangan-tantangan kami saat mendaftar. Jadi awalnya Rekarbon itu adalah salah satu nama dari proyek tingkat 2. Jadi di program studi saya, D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi, memiliki mata kuliah proyek tingkat 2, dan saat itu Rekarbon adalah output yang kami hasilkan gitu. Jadi awalnya tuh kita berdiskusi terkait apa yang kita mau angkat nih di PT2 kami. Dan kebetulan saya cukup orang yang anti mainstream lah, maksudnya dalam artian tidak ingin ide yang biasa-biasa aja. Jadi kan banyak tuh di PT-PT itu buatnya yang gampang-gampang lah, kayak misalnya perpustakaan atau buat aplikasi Telu dan lain sebagainya. Walaupun itu secara pengembangan susah, tapi saya pengen sesuatu yang muncul dari keresahan saya sendiri. Jadi saat itu saya dan teman-teman berdiskusi dan dapatlah bahwa keresahan kami itu salah satunya adalah tentang lingkungan. Apalagi yang paling terfokus adalah climate change ini, perubahan iklim. Jadi salah satu yang kami fokuskan adalah terkait perubahan iklim, karena masalah terkait perubahan iklim itu belum banyak yang bahas. Pertama, kedua, salah satu masalah yang krusial, tapi kita tidak sadari. Jadi kita nggak pernah merasakan perubahan iklim, kita nggak tahu apa yang berubah, tapi kita rasakan dampaknya kayak gitu. Jadi itu salah satu keresahan kami. Jadi kami berdiskusi panjang tuh. Kita waktu itu mau bahas berbagai topik, tapi yang kita ambil adalah terkait perubahan iklim, dan nama produknya adalah Rekarbon. Selanjutnya, nah itu kan kita mendaftar di PT2, udah di ACC oleh Pak Alfian. Pak Alfian kebetulan adalah dosen kami di PT2 juga dan menjadi mentor. Selanjutnya, karena PT2 ini adalah produk jadi, kami ingin uji produk jadi ini ke kompetisi-kompetisi. Jadi yang kami uji itu bukan cuma sebatas LIDM, kami coba ke kompetisi-kompetisi lain sebelum LIDM. Jadi mungkin salah satu value yang bisa diambil oleh teman-teman adalah ketika teman-teman membuat inovasi atau membuat sebuah produk atau apapun yang ingin dikompetisikan di lomba-lomba besar, coba uji di lomba-lomba kecil dulu. Lomba-lomba yang teman-teman pengen uji produk ini valid nggak sih, dibutuhin nggak sih. Kalau misalnya udah masuk final, udah masuk atau dapat 3 besar, itu jadi oh idenya bagus nih, produknya bagus kayak gitu. Jadi dicoba dulu aja di lomba-lomba kecil aja dulu. Pertama kali ikut lomba itu ada lomba namanya Inovasi Kampus Berkelanjutan yang tadi IKB Rekarbon itu ikutin, dapat juara 1. Ada juga namanya Yesis dan lain sebagainya, diikut-ikutin aja. Kadang masuk final, kadang juara dan lain sebagainya. Jadi kayak oh jadi produknya, masalahnya, dan untuk memvalidasi masalahnya, jadi oke nih, masalahnya oke, produknya oke, jadi tinggal kita kembangin. Nah, habis itu diikutilah di LIDM. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Belum ada kali ya? Risa mungkin, atau Andri, terkait gimana sih proses LIDM-nya kah, atau lain sebagainya? Ada? Ada yang minat untuk volunteer? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Saya bicara sendiri lagi ya. Jadi teman-teman kalau mau menemani saya ngomong, silakan. Biar teman-teman nggak bosan. Jadi selanjutnya, waktu saya daftar LIDM ini, kami daftar dulu di internal. Jadi internal itu, kemahasiswaan internal itu buka lomba LIDM untuk internal. Jadi dia nyari tim-tim unggul lah. Dan dapat hadiah loh, dapat hadiah. Jadi di internal itu udah dapat hadiah. Jadi teman-teman persiapkan dari sekarang, siapa tahu di internal dapat hadiah, nanti di nasional dapat hadiah lagi. Jadi waktu itu kita submit, dan kami submit itu cukup telat. Tutup 2359, kami submit jam 12:10. Jadi formnya itu udah ditutup sebenarnya, kami submit di internal. Tetapi kebetulan saat itu salah satu kemahasiswaan, Pak Dani dari Kemahasiswaan Pusat, kebetulan mau membuka formnya untuk kami. Jadi kayak, kesempatan nih Pak, boleh nggak dibuka lagi formnya, kami ingin join dan submit. Nah, ternyata kami submit. Jadi kami telat dan kami submit.
dan hasilnya ternyata tetap tidak lolos. Jadi di seleksi internal kampus itu kami tidak mendapatkan juara sama sekali. Jadi udah terpenuhi lah juara 1, juara 3, juara 1 sampai 3 di semua divisi. Dan kami nggak dapat. Tapi kan diberikan lagi kesempatan untuk submit ke nasional. Jadi ya kami uji coba keberuntungan lagi aja, submit aja lagi di nasional. Karena kan yang lomba intinya adalah di nasional. Dan pada jadi kami udah nggak ada ekspektasi apa-apa, kami submit aja. Karena di internal kami udah nggak lolos, coba submit ke nasional, ya udahlah, kita udah lupa lomba ini. Jadi kita coba lagi lomba-lomba lain, kita udah lupa ada LIDM. Kebetulan tiba-tiba waktu itu Kania kalau nggak salah yang menghubungi saya, karena Sup, jadi tim kamu lolos ya? Hah, lolos apa Kak? Lomba apa dan sebagainya. Jadi benar-benar nggak tahu ada lomba LIDM yang pernah kami ikuti, dan ternyata kami lolos. Dan ternyata lomba LIDM itu diikuti oleh berapa kelompok? 1.827 kelompok secara nasional. Jadi kami salah satu orang yang tergabung dari 1.827 kelompok ini. Dan kami lupa bahwa kami pernah ikut lomba itu. Ternyata ada 100 kelompok yang lolos di final. Jadi dari 1.827 kelompok ini di semua divisi, ada 100 kelompok yang diambil nih. Dan ternyata ada satu dari Telio, yaitu kami. Kayak gitu. Jadi ya pengalamannya cukup menarik ya. Jadi kami nggak lolos di seleksi internal, tapi pengen coba-coba lagi, sapi-sapinya telat-telat, dan lain sebagainya. Tapi ternyata salah satu kelompok yang lolos di LIDM itu adalah kami, Rekarbon. Nah, di divisi 1. Kayak gitu. Dan saat di divisi 1 ini, alhamdulillahnya kami dapat juara 3. Kayak gitu. Juara 3. Juara 1, juara 2-nya itu dari UNY kalau nggak salah. Jadi UNY itu emang fokusnya ke pendidikan, jadi mereka keren sih. Tapi kita bisa belajar dari mereka. Mungkin teman-teman juga bisa riset terkait video-video mereka, presentasi mereka, semua ada di YouTube. Teman-teman bisa mau lihat. Dan kalau butuh juga dari Rekarbon, nanti kami akan sharing juga terkait Rekarbon. Jadi intinya adalah untuk LIDM ini sebenarnya produknya itu berfokus terhadap pendidikan. Nah, kebetulan kami mengambil inovasi digital pendidikan. Walaupun topiknya adalah climate change, tapi fokus kami adalah edukasi. Jadi ada salah satu fitur utama Rekarbon, yaitu gamification, untuk meningkatkan awareness, kesadaran, dan juga edukasi kepada target kami, yaitu siswa dan mahasiswa, kayak gitu. Jadi itu fokus kami. Jadi jika teman-teman mau membawakan topik, mau submit ke LIDM, misalnya topiknya berbeda nih, misalnya topik yang teman-teman ambil di SDGs lain, misalnya kayak bukan fokus terhadap pendidikan. Coba hubungkan topik itu ke pendidikan. Apa sih solusi pendidikan yang kalian pecahkan dari sebuah produk yang kalian hasilkan, kayak gitu. Jadi untuk bisa menang dari 1.827 orang itu, ya itu tadi, fokus terhadap tema yang kalian mau angkat gitu. Dan jangan jauh dari pendidikan, karena emang lombanya khusus pendidikan. Kalau mau produk-produknya yang lain, ada lomba-lomba lain, kayak misalnya gemastik dan lain sebagainya, yang itu tidak hanya fokus terhadap pendidikan, fokus terhadap banyak hal. Nah, jadi kalau LIDM harus produknya itu tetap harus ada pendidikan, berfokus terhadap pendidikan dan pengembangan gitulah intinya, edukasi. Selanjutnya ada 3 hal yang menurut saya menciptakan keberuntungan. Pertama, idea atau ide. Jadi apalagi teman-teman di 3 ya, kan ini sosialisasi dari Fakultas Ilmu Terapan, di mana teman-teman menciptakan sebuah produk di setiap tingkat kan. Di akhir semester genap itu pasti membuat produk dan lain sebagainya. Nah, coba cari ide-ide yang unik aja udah. Jadi cari aja ide-ide yang menurut teman-teman ini belum pernah dibahas loh, ini belum pernah diambil, dan berfokus terhadap SDGs. Jadi SDGs itu adalah Sustainable Development Goals, sebuah tujuan global yang dirancang oleh PBB dari negara-negara di dunia untuk mencapai kemajuan lah untuk bangsa-bangsa di dunia. Jadi ada 16 kalau nggak salah, 16 atau 17 poin. Nah, teman-teman ambil dari salah satu topik dari 17 itu. Jadi ini saran saya, jadi kalau mau ikuti lomba-lomba, kebanyakan biasanya
pasti relate sama SDGs. Jadi coba cari masalahnya sesuai dengan SDGs, kemudian apa yang teman-teman mau pecahkan, topiknya poin berapa, kemudian masalah yang mana, kemudian solusinya ini, kayak gitu. Jadi cari topik-topik yang unik lah, yang menarik dan lain sebagainya. Jadi jangan yang biasa-biasa aja, kayak misalnya cuman buat alat perpustakaan dan lain sebagainya. Walaupun itu sebenarnya bagus juga, bagus secara konsep kalau dikembangkan juga banyak hal-hal bagus. Kayak teman-teman saya ada yang buat Twitter, ada yang buat MyTellU app untuk cari barang-barang hilang dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman mau berfokus terhadap lomba dan proyek tingkat ini mau dijadikan lomba, fokus terhadap topik-topik yang terkhususnya memecahkan masalah di SDGs. Dan itu semua masalah di dunia ada di SDGs itu, ada pendidikan lah, kemiskinan lah, dan lain sebagainya. Jadi cari benar-benar di PT itu ambil aja topik-topik yang susah, nggak apa-apa. Produknya nggak selesai ataupun produknya setengah jadi juga nggak apa-apa. Itu nanti bisa didiskusikan sama pembimbingnya. Sama tuh kalian punya potensi untuk ini. Jadi setidaknya MVP-nya jadilah dan lain sebagainya. Nanti akan berkembang dengan sendirinya. Selanjutnya trial and error. Jadi kami itu Rekarbon itu menjadi juara 3 LIDM secara nasional itu nggak tiba-tiba langsung juara 3 nasional, pasti ada prosesnya. Nah, kami nyoba banyak lomba, kami nyoba berbagai lomba, inkubasi dan lain sebagainya. Dan dari situ-situ kami belajar tuh, cara buat pitch deck yang baik, cara buat proposal yang baik dan lain sebagainya. Jadi coba trial and error. Dan yang menentukan yang paling sulit dalam sebuah lomba adalah ketika dari proposal kalian diterima. Jadi dari 1827 kelompok tadi, proposal kalian itu harus stand out menjadi 100 kelompok yang terbaik gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting dalam lomba itu adalah proposal. Jadi fokus terhadap pengembangan proposal kalian, dan ketika kalian ikut lomba, kalian tahu mana penulisan yang baik dan nggak baik nih, atau penulisan yang kalau ini kayaknya penulisannya cocok nih untuk kalau lomba dan lain sebagainya. Jadi pasti ada format tertentu yang kayak kayaknya proposal kayak gini langsung auto aja, langsung juri tuh bagus melihatnya dan lain sebagainya gitu. Walaupun setiap lomba beda-beda ya, kita harus menyesuaikan juga dengan lombanya. Selanjutnya ada tim. Jadi menurut saya ini adalah 3 hal yang menciptakan keberuntungan, di mana ada ide, kemudian terus mencoba, jadi coba-coba, dan tim. Jadi nggak semua tim itu mau mencoba terus walaupun gagal. Nah, kebetulan tim saya adalah tim-tim yang hebat yang mau mencoba terus walaupun gagal. Jadi saya bersyukur juga dapat mereka, dan ini adalah teman kelas saya, ada Ahdan, Pramudia, dan mentor atau pembimbing kami, Pak Alfian, di mana tim ini adalah menurut saya adalah orang-orang yang hebat, karena mereka adalah orang-orang yang mau mencoba walaupun kita sudah tahu kita gagal nih, tapi kita coba-coba terus saja mengembangin. Dan tanpa mereka sebenarnya menurut saya yang membuat Rekarbon hidup itu karena mereka juga gitu. Jadi ada Ahdan, Pramudia, developer hebatnya, kemudian ada Pak Alvin yang selalu kita mau gangguin tiap malam kalau misalnya kita mau ikut lomba. Kami kan cukup tim deadlineer. Kami itu sebenarnya tim deadlineer. Jadi kadang kami mengganggu Pak Alvin itu saat baru pulang kerja dan lain sebagainya, saat malam kami konsultasi, dan beliau juga mau gitu, maksudnya mau meluangkan waktu untuk memarahi, mengkritik, dan memberikan wejangan-wejangan lah, ataupun proposal kami kayak, ini salah nih, dan kesalahannya kadang ulang-ulang, tapi beliau tetap memberikan masukan-masukan yang mantap. Jadi tim sih, jadi teman-teman juga mencari tim itu pasti trial and error. Jadi nggak semua tim yang teman-teman ikuti saat lomba pertama sama dengan ketika lomba teman-teman, tim ini bagus. Jadi coba aja bergaul, coba aja nyari yang menurut teman-teman enak nih, sevisi, semisi, dan lain sebagainya. Jadi untuk memilih tim yang paling cocok adalah cari tim yang sevisi sama teman-teman. Mereka mau berkembang bareng gitu. Jadi dan mereka mau membantu teman-teman dalam mau merealisasikan apa ide, gagasan, dan lain sebagainya. Jadi tim itu penting, salah satu yang terpenting ketika mengikuti lomba. Selanjutnya, tadi adalah 3 hal yang membuat kami beruntung. Kemudian ada 3 hal kesalahan kami selama kami mengikuti tahun kemarin. Pertama adalah teknikal, dalam artian
kami tidak terlalu berfokus terhadap persiapan teknikal. Misalnya tahun kemarin itu kami saat lomba, saat share screen itu kejeda sampai 2 menit. Jadi kan presentasi itu waktunya kalau nggak salah 10 sampai 20 menit. Nah, kami itu 2 sampai 3 menitnya terjeda gara-gara nggak bisa share screen produk kami. Jadi itu hal-hal kecil yang mempengaruhi juga penilaian juri dan lain sebagainya. Jadi hal-hal teknik ini juga harus diperhatikan. Atau misalnya presentasi kan online nih, banyak ketika presentasi online malas mandi, cuma cuci muka dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus diperhatikan tuh. Jadi teman-teman kalau bisa persiapkan dengan matang, coba mandi, coba pakaian rapi dan lain sebagainya, sehingga secara looking, secara juri juga melihat rapi dan lain sebagainya, cukur dan lain sebagainya. Itu juga mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena kami pernah lomba dan kami secara penampilan kurang baik dan itu juga sangat-sangat mempengaruhi. Jadi kayak juri udah bisa nilai nih, kayaknya ini tidak siap dan lain sebagainya. Jadi hal-hal teknis baik dari sisi IT-nya dan lain sebagainya itu harus diperhatikan. Kemudian deadliner. Ini adalah masalah semua mahasiswa sepertinya, di mana kita otaknya tuh terbuka saat sudah deadline. Jadi mau menemukan ide-ide baru itu saat deadline. Tapi saran saya lebih baik jangan deadliner. Dalam artian setiap hari itu progres, walaupun cuma 1 halaman ataupun cuma mau buat apapun itu jangan deadliner, karena kalau deadliner itu persiapannya akan sedikit gitu. Jadi salah satu kesalahan kami juga tahun kemarin adalah kami terlalu deadliner. Jadi kami itu ngerjainnya saat udah dekat-dekat presentasi, dekat-dekat submit dan lain sebagainya, sehingga hal ini membuat persiapan yang kami berikan itu kurang matang, kayak gitu sih. Dan buat kita begadang. Nah itu jadi kalau bisa sih cicil aja walaupun itu cuma 1 halaman gitu. Selanjutnya produk. Jadi di setiap lomba sepertinya, terutama di LIDM yang saya ikuti tahun kemarin, produk itu salah satu hal yang penting. Jadi ide itu mengantarkan kita ke final, tapi produk mengantarkan kita juara. Jadi teman-teman jangan cuma hanya berfokus terhadap idenya, tapi tidak ada produknya. Jadi tahun kemarin itu rata-rata idenya bagus, tapi rata-rata semua produknya mereka itu jalan gitu. Jadi semua itu ada produknya. Jadi teman-teman, kalau cuma incar final, mungkin ide salah satu hal yang penting. Tapi jika teman-teman incar juara, maka kembangkan produknya, fokus terhadap pengembangan produknya. Jadi tahun kemarin itu salah satu yang mungkin membuat kita membuat UN-nya itu lebih unggul adalah produk mereka benar-benar matang gitu. Jadi mereka sudah siap benar-benar matang, diuji apa aja bisa. Kalau kami saat itu masih ada beberapa hal kecil yang kena bug-bug gitu. Jadi aplikasinya itu ada yang kena bug atau tampilan UI-nya cukup buruk dilihat dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang membuat mungkin keunggulan dari tim lain gitu. Jadi fokus dalam pengembangan produk itu penting. Ya. Jadi 3 hal ini yang menurut kami salah satu kesalahan kami sih, deadliner. Nah, saya juga dikasih tahu oleh Ahdan katanya ngerjain satu modul itu penting. Jadi teman-teman harus menghindari 3 hal ini. Tapi setiap event, setiap kegiatan yang kita ikuti pasti ada masalah-masalah tersendiri. Tapi 3 hal ini adalah masalah yang kami hadapi tahun kemarin. Dan intinya produk. Jadi di PT2 itu kalau bisa diselesaikan produknya, kemudian dikembangkan lagi ketika ikuti lomba-lomba kayak gitu. Dan di setiap lomba itu pasti ada saran-saran juri, nah itu bisa diikuti untuk dikembangkan. Mungkin itu saja dari saya, sudah berapa menit ini. Terima kasih banyak. Teman-teman bisa reach out saya di Instagram dan LinkedIn, dan jika ada pertanyaan mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Yusuf. Tapi sebelumnya kalau Yusuf sekarang udah dalam keadaan mandi belum ya? Itu oke, siap. Alhamdulillah ya. Jadi good looking gitu ya. Jadi ada aura bahwa Yusuf ini udah mandi gitu. Nah sebenarnya aku juga baru tahu ya bahwa ada lokasi yang bernama Bau-Bau gitu ya. Teman-teman, sekilas informasi, Kak Yusuf ini adalah
kalau misalnya kita kembali lagi ke biodatanya gitu ya, Kak Yusuf adalah ketua organisasi ya, ketua organisasi Himadira, Himpunan D3 Rekayasa Perangkat Lunak aplikasi. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kita jadi mahasiswa mungkin tidak bertutup kemungkinan gitu ya, ketika kita aktif untuk organisasi, maka aktif juga kompetisi. Mungkin itu bisa diseimbangkan gitu, lebih bagus. Nah, hal itu yang akan mendorong teman-teman gitu ya menjadi mahasiswa yang terbaik. Karena contohnya Kak Yusuf nih, beliau adalah salah satu Pilmapres ya, calon Pilmapres yang sebelumnya gitu. Sekarang akan menjadi Pilmapres untuk mendukung untuk perwakilan vokasi gitu ya. Untuk dari vokasi Kak Yusuf adalah perwakilan Pilmapres. Maka kita minta doanya juga kepada teman-teman untuk mendapatkan hasil yang terbaik karena masih proses ya. Atau sudah buka pendaftarannya Yusuf? Masih proses sih Kak. Tapi pendaftaran untuk ya? ke tingkat wilayah udah buka, cuman belum. Oke, siap. Itu kita cukup berbangga banget mempunyai tim deadliner ya. Sebenarnya namanya tim Kemendikbud, tapi kalau misalnya kita lihat dari rentang waktu yang mungkin teman-teman ada historinya gitu ya, bagaimana bisa masuk ke ajang LIDM ini dan mendapatkan juara 3, itu kayak deadliner banget dan penuh persiapan sih, tapi kayaknya ada nilai keberuntungan ya di situ ya. Ketika sudah tutup nih untuk yang internal, ternyata ada peluang lagi gitu teman-teman. Nah ternyata kalau menciptakan ide itu tidak langsung kayak wah ini apa gitu, enggak. Tapi memang ditimbulkan dari salah satunya adalah keresahan ya, keresahan misalnya dari kemiskinan, dari lingkungan gitu ya. Jadi memang ini berpotensi untuk bagaimana kita bisa menjadi solusi gitu ya permasalahan SDG yang mungkin itu adalah program pemerintah gitu. Jadi gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga bingung nih, ada yang mau ditanyakan gitu ya, sembari kita menunggu dari dosen pendamping mereka yang luar biasa, katanya kita belum bertemu soalnya nih bersama dengan Pak Dr. Engineering Alfian Akbar Ghazali. Apakah sudah ada di forum ya? Belum ya, sembari menunggu beliau, mungkin bisa tanya-tanya gitu ya, tanya-tanya kepo terkait pribadi Kak Yusuf, atau bagaimana dia mau manajemen waktunya, atau bagaimana dia bisa mengikuti banyak hal yang bisa menorehkan prestasi nih untuk membanggakan Fakultas Ilmu Terapan Telkom University gitu. Teman-teman terkait LIDM, terkait apapun itu, dipersilahkan untuk kita masuk ke sesi tanya jawab. Bisa teman-teman untuk melalui chat jika malu-malu mengeluarkan suara. Kalau misalnya mau langsung berbicara langsung nih ke Kak Yusufnya gitu ya, mana tahu nanti dari mata turun ke hati. Kok jadi bahas ke situ? Jadi kalau misalnya teman-teman juga mau langsung ngomong gitu ya ke Kak Yusuf, silahkan gitu ya, bisa raise hand, nanti kita open mic-nya. Dipersilahkan teman-teman, jangan malu-malu ya. Nah, teman-teman yang tertarik terkait LIDM atau lomba-lomba lain lah, boleh sharing-sharing. Sama ini Kak, fun fact juga sebenarnya. Jadi tim saya ini, saya, Putra, Ahdan, dan beberapa teman saya yang lain, itu sebenarnya nyoba ikut lomba-lomba itu pada saat kita maba gitu, mahasiswa baru. Jadi iya, kami di mahasiswa baru itu baru belajar if else. Jadi ibaratnya di IT itu ada namanya if else dan lain sebagainya. Maksudnya masih modul-modul awal. Tapi kami waktu itu mengikuti lomba gemastik untuk divisi programming. Jadi kami baru maba nih, baru belajar if else. Iya, benar-benar. Tapi udah ngikuti program lomba programming gemastik, ya. divisi Kategori programming ya. Oke. Ya, jadi kayak tapi itu jadi salah satu pembelajaran kami sih, di mana kami saat itu maba dan kemudian tidak punya pengetahuan apa-apa, kemudian coba-coba ikutin lomba programming yang seluruh Indonesia kemampuan expert ngoding dan sebagainya itu. Kita masih kayak beginner gitu ya, kayak cupu-cupu udah mulai ya kalian untuk ini. Dan sangat cupu kasih itu. Gitu teman-teman, jadi memang harus dari awal ya. Karena saya juga menjadi saksi pertumbuhan Yusuf selama 3 tahun di Fakultas Ilmu Terapan, setiap kali ada kompetisi gemastik atau lainnya gitu ya, baik itu yang Belmawa ataupun mandiri, selalu ada nama Yusuf Baskara.
dan 2 tim lainnya, ada 2 anggota lainnya, ada Kak Ahdan dan juga Pramudia. Jadi kita kayak berasa, wah kita sebenarnya bosan nih gitu ya, tim-tim ini mulu, dan kita merasa kehilangan kalau misalnya teman-teman dari tim Kemendikbud ini akan lulus gitu ya, di tahun ini ya Kak Yusuf ya, untuk sidangnya ya. Insya Allah Kak, insya Allah Kak. Oke, baik. Ada yang mau bertanya kah? Teman-teman? Kalau mahasiswa nggak ada, boleh saya dong. Oh, ada Pak Ihsan. Mangga Pak, kita persilahkan Pak. Ada. Saya masih ingat dulu Yusuf waktu tingkat 1 ini dulu pas saya jadi masih mahasiswaan dulu. Oke, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat Oke. Pak. Ya. Oke, mungkin ini menarik ya, soalnya nih bukan kalau di prodi saya nih di D3 TK ini mungkin rata-rata di bidangnya mungkin agak ke robotik, hardware, dan juga jaringan ya. Ini kalau kita ikut LDM termasuk hal yang baru, kita kemarin juga ikut tapi tidak seberuntung dari tim yang basisnya memang aplikasi gitu ya. Nah mungkin ada ini nggak, mungkin waktu ketika kemarin lomba kemarin bisa melihat dari yang kampus lain mungkin yang di bidang apa yang cocok ya kira-kira nih, terutama kalau yang kita tidak terbiasa membuat aplikasi gitu. Ada nggak kira-kira tuh yang bisa di kita apa ya, inspirasi lah. Mungkin di sini mungkin ada teman-teman dari prodi D3 TK juga mungkin yang ikut ya, mungkin bisa jadi semacam inspirasi juga. Karena kalau disuruh bikin, ini keren banget nih bikin aplikasi, mungkin mahasiswa di kita mungkin belum ada pengalaman lah. Jadi seperti itu, Mas Yusuf silakan kalau informasinya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Saya nyoba-nyoba ingat tahun kemarin itu, kalau nggak salah, sebenarnya kalau LIDM itu Pak, tergantung divisinya. Kalau divisi kami, terutama divisi teknologi pendidikan, jadi tidak hanya berfokus terhadap aplikasi sih Pak. Tahun kemarin, kalau nggak salah yang juara itu dia buat, ada salah satu tim yang buat perangkat keras, jadi kalau nggak salah perangkat VR, jadi dia bisa ngelihat langsung museum dan lain sebagainya. Tapi saya lupa sih Pak, tim-tim yang, kalau umpamanya untuk divisi teknologi pendidikan, yang paling penting itu mungkin teknologinya berfokus terhadap memecahkan pendidikan apa. Kayak kami kan sebenarnya kalau ditarik ke belakang, kami itu sebenarnya tidak ada background pendidikannya, karena masalah yang kami angkat adalah rekarbon. Climate change, perubahan iklim. Tapi salah satu masalah di Indonesia kan adalah edukasinya, kesadaran masyarakat kurang dan lain sebagainya. Jadi kami menghubungkan sih antara masalah yang kami angkat ke pendidikan apa sih yang kami mau pecahkan, kayak gitu sih Pak. Jadi kalau tahun kemarin saya agak lupa sih Pak tim-tim yang juara itu, tapi kalau saya tidak salah ingat ada salah satu tim yang buat VR gitu, kemudian dia jelasin terkait museum atau pembelajaran jarak jauh gitu sih Pak, di perangkat keras. Jadi ya seperti mungkin teman saya di tim saya nih ada dan sama Putra mau membantu jawab. Sebenarnya saya juga 1 tahun berlangsung agak lupa. Ahdan mungkin boleh, Dan atau Putra. Mangga Ahdan jika ingin join ya untuk sharing juga dipersilahkan. Tapi kalau dari saya sih itu Pak, saya cuma kalau untuk terkait perangkat keras, ya itu saya agak lupa sih Pak. Mungkin ada poin, kayaknya ini menarik kalau dikolaborasikan ya sepertinya ya. Sebenarnya kan nggak masalah juga ya dikolaborasikan antar prodi juga sepertinya ya. Iya. Kalau saya lihat di yang tahun lalu. Bebas Pak, yang penting satu PT Pak. Kenapa? Satu PT kan ya? Iya Pak. Lintas fakultas, lintas prodi, nilai tambah ya, mungkin ya? Bisa kolaborasi Pak, jadi tidak harus dari TK semua satu timnya, tidak. Ini kebetulan saja mereka dari tim RPLA, jadi semua RPLA. Tapi kalau kolaborasi mungkin lebih baik Pak, untuk poin bagaimana kita bisa memecahkan. Terima kasih Mas Yusuf. Baik, Pak. Sukses terus. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak Ihsan untuk pertanyaannya.
Maka teman-teman yang lain bisa melalui kolom chat juga bisa, atau melalui raise hand untuk kita aktifkan mic-nya. Mangga Agni Slur, ada Agni ya di sini ya. Dipersilahkan perkenalan dulu, setelah itu dari prodi mana, nanti disampaikan pertanyaannya apa. Oke. Sebelumnya, kenalkan nama saya Agni Purnoto Drawino. Kebetulan dari prodi Teknik Telekomunikasi. Oke, jadi sebenarnya aku nggak join dari awal, soalnya tadi baru lihat dari IG-nya di Mawa, baru banget tadi. Dan tadi pas lagi akhir gitu. Sebenarnya aku penasaran kalau di lombanya Kak Yusuf ini yang kemarin, produknya itu jadi itu sampai seberapa itu kayak jadi itu sampai seberapa sih Kak? Apakah kan tadi kan kata Kak Yusuf bikin aplikasi Kak ya? Dari aplikasi itu tuh benar-benar jadi kayak tinggal dipakai dan semua fitur udah jadi atau gimana Kak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Saya langsung boleh jawab kan ya? Oke, terima kasih Kak Agni atas pertanyaannya. Kalau untuk kami, jadi tadi seperti yang saya katakan bahwa ide itu mengantarkan ke final, tapi produk itu mengantarkan ke juara. Jadi kami itu saat itu udah sampai tahap MVP, minimum value product. Jadi aplikasinya udah jalan, fitur-fitur yang kami utamakan sudah jalan, tetapi masih banyak fitur-fitur yang belum dikembangkan gitu. Jadi misalnya kami berfokus cuma sama 1 atau 2 fitur yang kami sudah bisa jalankan, sehingga intinya adalah produknya itu udah harus minimal MVP lah, minimal value product. Jadi udah berbentuk MVP gitu. Dan nggak sebatas ide aja. Jadi harus udah ada produknya. Dan kalau mau dikembangkan, kan biasanya kalau sebuah produk itu banyak, kita pengen banyak hal kan, mau pengen ini, pengen itu, pengen ini. Fokus terhadap masalah yang mau dipecahkan oleh aplikasi ini. Jadi fokus kepada fitur utamanya. Kebetulan saat itu kami fokusnya ke kalkulator karbonnya, karena itu salah satu yang paling mudah untuk dikembangkan. Kemudian ke gamifikasinya, walaupun itu belum dikembangkan secara maksimal kayak gitu. Jadi kalau jawaban saya sih setidaknya sudah ada minimum value product. Tapi lebih bagusnya kalau misalnya teman-teman mau mengincar juara 1, setidaknya produknya sudah benar-benar jalan dan bug-bugnya itu udah bug-bug kecil gitu. Mungkin seperti itu sih Kak Agni. Terima kasih Kak Yusuf, sangat menjawab sih. Oke, baik, semoga menjawab ya Agni ya. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin teman-teman juga kalau misalnya masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan, tapi kita sudah menanti gitu ya seseorang yang mungkin luar biasa, sosok yang luar biasa di tim Kemendikbud, yaitu Pak Alfian Akbar Ghazali. Kepada Pak Alfian mungkin langsung sharing saja ya Pak. Iya. Sebagai dosen pendamping, jadi Pak Alfian Akbar Ghazali adalah dosen pendamping untuk tim Kemendikbud yang mungkin tim deadliner tadi disampaikannya Pak. Silakan Pak, waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Dia. Mohon maaf agak terlambat ya. Ada virtual background-nya. Saya pakai ini nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa Pak. Khusus untuk Bapak hari ini Ya. sebagai dosen pendamping kita spesialkan Pak. Ya udah, ini masih virtual background yang kemarin ngisi jadi moderator di webinar Forum Rektor Indonesia. Ya, selamat pagi ya teman-teman semuanya gitu. Jadi untuk LIDM ini sebenarnya cukup unik gitu. Perjalanan saya dengan tim Kemendikbud itu cukup panjang. Mungkin tadi Mas Yusuf ya udah cerita gitu. Jadi bahkan tidak dari LIDM saja ya Mas Yusuf ya. Banyak sekali lomba yang sudah diikuti. Dan percaya atau tidak, enggak semuanya itu menang. Mungkin ada sekitar belasan lomba yang sudah diikuti, tapi enggak semuanya itu menang gitu. Tapi alhamdulillah beberapa lomba itu ya membuahkan hasil. Contohnya ini LIDM itu. Kemarin perunggu, kemudian waktu di Lampung gitu ya. Saya lupa lombanya apa Mas Yusuf? Inovasi kampus berkelanjutan Pak.
Ya, inovasi kampus berkelanjutan, alhamdulillah gold juga itu. Dan cukup unik juga, ya tadi mungkin udah diceritakan ya deadliners gitu, karena memang konsep kami gitu ke saat membimbing mahasiswa itu, kalau umpamanya saya sendiri, kalau nggak dikontak, kalau nggak kalau nggak mahasiswa yang ngejar, kalau saya ya, itu yang nggak bakalan saya kejar itu. Karena gimana ya, nggak ada gunanya soalnya dosen itu ngoprek-oprek mahasiswa itu. Kalau dalam dalam diri mahasiswanya itu nggak ada semangat untuk menang, nggak ada semangat untuk berkompetisi. Dan alhamdulillah nih Kemendikbud itu ada 3 orang ya, dari 3 orang itu ada yang jadi motor gitu, ada yang jadi motor, dan pasti selalu seperti itu. Kalau umpamanya enaknya tim itu, kalau umpamanya bagusnya itu diversifikasinya itu bagus. Kayak Mas Yusuf ini spesialis presentasi, kemudian meyakinkan orang, kemudian membuat proses bisnis dan seterusnya. Kemudian ada tim, ada Ahdan gitu, yang teknis, kemudian yang survei segala macam, kemudian ada Putra yang lebih teknis lagi gitu. Walaupun cenderung lebih sering diam gitu, cuman saat diberi kerjaan itu langsung satset gitu ya. Jadi diversifikasinya itu kalau bisa itu dibagi-bagi gitu. Jangan misalnya semua isinya itu programmer semua gitu. Atau semua hustler gitu, atau semua hipster, itu malah jadi agak kurang diversifikasi. Jadi waktu pembuatan tadi udah disampaikan ya, yang penting itu MVP itu. Jadi kalau umpamanya ikut lomba, paling enak itu kalau umpamanya kita punya ide itu langsung diikutkan lomba. Walau aplikasi kita itu belum jadi. Mengapa? Karena saat kita ikutkan lomba, pasti kita akan terpacu untuk membuat satu aplikasi itu. Jadi ada deadline tadi itu. Deadline itu yang memacu adrenalin kita. Deadline itu yang memacu kita itu untuk membuat program itu sampai selesai gitu. Saat deadline itu. Jadi mungkin di percobaan pertama itu gagal, nggak masalah kalau saya. Percobaan pertama gagal nggak masalah. Yang penting MVP-nya jadi. Nah, baru nanti di percobaan yang kedua diikutkan lagi dengan MVP yang lebih sempurna, ikutkan lagi dan seterusnya. Dan alhamdulillah ya sekarang produk Rekarbon ini itu menjadi PA salah 2 ya dari tim Kemendikbud, karena satu tim proyek akhir itu dibatasi maksimal 2 orang ya, jadi terpaksa pisah jalan gitu. Tim Mas Yusuf dengan tim Ahdan dan Putra, cuman nggak masalah, masih masih tetap satu tim ini. Dan produk ini bisa dibawa kemana-mana. Tiap saya bimbing mahasiswa itu seperti itu. Jadi dari semester 1 bahkan, dari semester 1 misalnya ada yang minta bimbingan gitu ya, saya tanya gitu, kalian pengen bikin produk apa itu? Dan nggak pernah saya bantah gitu. Biarkan nge-explore sendiri gitu. Kalau umpamanya susah ya, biarkan mereka yang ngerasa susah gitu. Oh ternyata susah Pak, oke, kalau ngerasa susah baru dikasih solusi gimana mempermudah dan seterusnya. Yang penting itu dibuat itu. Jangan sampai ide itu ya hanya ide, hanya jadi ide. Jadi ide itu dibuat, akhirnya nanti bakal evolve. Dari tahun pertama, evolve ke tahun kedua, evolve tahun ketiga, dan diharapkan nanti di akhir perkuliahan nanti bisa jadi produk. Bahkan mungkin untuk case Mas Yusuf seperti ini ya. Dan ini juga saya kopikan untuk case-case bimbingan yang lain. Jadi misalnya adik-adik ini mungkin ada yang pernah tahu yang namanya Baitanik, itu juga sama. Dari pertama kali diikutkan itu bahkan belum ada. Di waktu Gemastik tahun 2019 kalau nggak salah. 2020 itu bahkan produknya itu belum ada, tapi sudah dapat perunggu. Produknya belum ada tapi dapat perunggu. Cuman di situ jangan berpuas di situ tuh, harus jadi produknya. Akhirnya dibuat, alhamdulillah sekarang jadi badan usaha, jadi PT, malah udah jadi startup gitu. Nah, Rekarbon itu juga sama, dari awal waktu menang, percaya atau tidak, awal-awal itu waktu submit proposal itu baru ide itu. Produknya itu belum ada. Waktu di Lampung itu juga
sudah dibuat Android-nya itu ya. Tapi yang di present itu lebih ke Figma sebenarnya. Lebih ke Figma kemudian tampilan di Android. Nya seperti apa? Walaupun kita persiapkan ya source code-nya. Tapi kata Bill Gates ya, kalau umpamanya kita tidak bahasa Indonesia, saya langsung Indonesiakan aja. Kalau umpamanya kamu tidak bisa membuatnya, ya buatlah seperti dia itu bekerja itu. Kalau umpamanya kita tidak bisa membuat aplikasi yang bekerja, buatlah aplikasi yang kelihatan bekerja gitu. Paling tidak untuk kompetisi seperti itu. Cuman jangan stop di sana, dibuat evolve. Kalau umpamanya kita sudah dapat ritmenya ya, sudah dapat momennya, maka ikut lomba selanjutnya itu enak aja gitu. Kayak Mas Yusuf ini misalnya disuruh presentasi langsung aja itu, langsung connect aja gitu. Karena udah apal itu dari awal itu seperti apa gitu. Seperti itu. Kemudian tadi sudah diceritakan belum ya tentang deadliners gitu ya, tentang bimbingan itu pasti ya karena apa namanya keterbatasan juga ya, karena apa namanya susah nyari jadwalnya. Biasanya kita bimbingan karena apa namanya mahasiswa itu kuliahnya itu siang, pagi, siang, sore gitu ya. Dan biasanya selesai kerja saya juga apa namanya sore gitu. Jadi bimbingan itu biasanya di atas jam 8 malam. Apalagi kalau umpamanya sudah mendekati kompetisi itu biasanya sampai jam 1, jam 2 itu kita bimbingan itu. Saya masih ingat waktu di apa namanya Universitas Lampung ya, Mas Yusuf ya. Mereka presentasi, posisi saya itu waktu itu di gunung. Posisi saya di gunung. Jadi lagi camping sama keluarga gitu. Cuman di situ tak dampingi terus itu. Didampingi itu. Gimana itu ya tanggapannya itu. Itu tanggapannya. Nah, waktu apa namanya off-road itu kan di gunung kemudian pulang itu dapat kabar di situ seneng banget itu. Video call dengan apa namanya Mas Yusuf dan kawan-kawan itu waktu itu kondisinya lagi turun gunung waktu itu. Nah, karena apa namanya intensitas dari proses bimbingan itu. Jadi misalnya di sini ada adik-adik ya yang memang punya ide, kemudian benar-benar pengen gitu, pengen istilahnya membuat produk atau mengikuti kompetisi segala macam, niatkan untuk membuat produk, jangan untuk menang kompetisi. Kalau umpamanya untuk menang kompetisi nanti banyak kecewanya. Tapi kalau umpamanya untuk membuat produk, nah jadikan kompetisi itu sebagai proses, sebagai jalan, sebagai tahap. Kemudian cari pembimbing yang gampang diakses. Gitu. Di sini ada apa namanya Pak Dadan. Kalau umpamanya bingung, tanya ke Pak Dadan lah. Pak Dadan, kira-kira saya punya ide seperti ini, baiknya bimbingan ke siapa ya gitu. Pasti nanti bakal dikasih solusi gitu oleh Pak Dadan gitu. Oh, ke Bu ini aja, ke Pak ini aja gitu. Dan kalau umpamanya sudah itu jangan nunggu dari pembimbing gitu. Pembimbing itu nggak bakalan apa namanya ngoprak-ngoprak kalian, nggak bakalan ngejar-ngejar kalian. Kalian yang harus ngejar. Gitu. Bagaimana caranya agar kalian itu ngambil ilmu dari dosen pembimbing kalian gitu. Karena jangan nunggu disuapin. Kalau nunggu disuapin nggak bakalan disuapin gitu. Karena mereka apa namanya kami sebagai dosen itu punya apa namanya schedule kami masing-masing gitu. Jadi bagaimana caranya biar nyelip di antara schedule itu. Ya kayak tadi lah, misalnya saya nggak bisa siang sampai pagi sampai sore gitu ya malam gitu. Kalau saya biasanya kayak gitu. Dan itu rutinitas kami sehari-hari. Kalau mau tanya Mas Yusuf, saya dosen pembimbing yang kayak gimana ya galak ya, Cok. Nggak pernah, saya bilang bagus itu nggak pernah kayaknya ya. Nggak pernah bilang bagus itu. Pasti ya tak kritik gak bisa-bisaan itu. Sampai bahkan malam sebelum presentasi itu perbaikannya itu masih banyak gitu. Cuman dari situ itu kalian ya adik-adik itu akan belajar prosesnya. Gitu. Belajar prosesnya, belajar apa namanya, bagaimana membuat produk itu makin baik dari hari ke hari. Paling itu sharing dari saya. Jadi pesan saya yang pertama buat adik-adik di sini yang apa namanya ingin mengikuti jejak Mas Yusuf, walaupun harapan kami di fakultas ya itu bakal lebih baik daripada Mas Yusuf lah. Kalau bisa internasional. Jadi LIDM di sini mungkin
apa namanya? Mungkin tadi udah disampaikan trik-triknya belum ya? Ikut LIDM ya? Sudah, Pak. Sama Mas Yusuf tadi. Sudah, Pak. Ada beberapa yang mungkin bisa Bapak tambahkan, silakan. Oh, siap-siap. Kalau umpamanya sudah, mungkin saya nambahin dikit itu. Yang pertama tentang pembentukan tim ya. Pembentukan tim itu sebenarnya terjadi secara natural gitu. Cuman bisa juga dibuat by design. Jadi carilah teman-teman yang memang satu frekuensi itu nomor satu. Satu frekuensi. Mungkin saat ini itu nggak bisa kayak di awal-awal saya masih ingat itu. Tim Rekarbon, tim Kemendikbud, pertama itu namanya Dextor ya. So, pertama itu namanya Dextor. Itu timnya itu belum bisa ngapa-ngapain. Cuman bisa bikin proposal, punya ide, segala macam. Dan ide pun itu kalau nggak salah waktu itu saya pernah cerita juga di kelas ya. Kemudian dieksekusi waktu itu. Yang pertama ngubungin Ahdan gitu, ke saya, kemudian bentuk tim, akhirnya ketemu sama Mas Yusuf ini sama Putra gitu ya, kemudian bentuk tim namanya Dextor. Nah dari Dextor itu kemudian berubah jadi Kemendikbud, berubah jadi Rekarbon dan seterusnya. Nah di situ memang ada perjalanan gitu secara natural itu pencarian komposisi tim yang baik itu seperti apa. Dan kalau umpamanya nyari tim itu yang satu frekuensi, visinya itu sama gitu. Walaupun saat ini itu mungkin belum bisa membuat apa-apa gitu ya. Tapi kalau umpamanya visinya itu sama, tujuannya itu sama, bulat gitu ya, maka akan ada proses belajar di sana itu. Daripada langsung cari tim yang jago, teman yang jago, cuman ternyata visinya nggak sama, nanti malah bubar di tengah jalan. Jadi yang penting itu visinya sama. Kemudian kalau umpamanya bisa nemu, buat diversifikasi. Mungkin saat membuat tim itu spesialisasinya sama ya, semua programmer misalnya. Cuman harus ada satu yang ngalah dan harus ada satu yang maju. Ngalah misalnya kalau umpamanya tim itu harus ada presenter gitu ya. Ya harus ada satu yang maju dari presenter. Misalnya dia itu nggak punya belum punya pengalaman untuk presentasi, yang ngalah dia. Harus mau belajar presentasi gitu. Kayak Mas Yusuf ini. Harus mau belajar presentasi di situ. Kemudian dari situ bahkan kemarin sempat ikut IEEE ISIS juga, itu harus mau juga belajar bahasa Inggris itu. Karena itu kalau mau tahu bahasa Inggrisnya aja nggak masalah, pokoknya harus ngalah mau belajar bahasa Inggris itu. Yes. Tim Dextor itu juga sama, di awal-awal namanya Dextor ya. Spesialisasi di awalnya itu sama itu. Sama-sama nggak bisa apa-apa tapi punya ide yang besar gitu. Akhirnya membuat spesifikasi sendiri-sendiri gitu. Ada yang tukang dapur, ada yang tukang resepsionis di depan. Mas Yusuf itu yang di depan gitu ya. Jadi waktu mau presentasi ya, 2 orang itu coding segala macam sampai begadang, saya suruh Mas Yusuf itu jangan malam-malam tidurnya itu. Yang lain boleh malam gitu. Cuman kalau pokoknya yang presentasi itu jangan malam tidurnya. Buat persiapan. Nah, itu di situ. Jadi ada diversifikasi, ada yang harus maju, ada yang ngalah. Kemudian pahami lombanya. Masing-masing lomba itu punya trik. Masing-masing lomba itu punya tema. Nah, pahami di situ temanya. Kalau perlu pelajari yang menang tahun lalu seperti apa. Kayak kemarin, misalnya lomba yang di Lampung Sustainable. Berarti kita harus ngejar SDG misalnya, Sustainable Development Goal. Seperti apa tujuan awalnya. Bahkan waktu di Lampung itu timnya Mas Yusuf ini kalau nggak salah di awal itu malah peringkatnya itu 4 kalau nggak salah. Cuman waktu babak final itu berhasil nikung jadi juara pertama gitu. Waktu sustainability inovasi kampus berkelanjutan itu. Jadi harus tahu temanya itu apa. Kalau maunya udah tahu, jadi kita bisa mengarahkan presentasinya itu ke arah sana gitu. Apa yang mau kita tonjolkan di situ. Kemudian untuk LIDM ini juga sama gitu. LIDM ini temanya apa tahun ini gitu. Kemudian yang ditonjolkan itu apa di situ. Yang menang tahun lalu itu seperti apa. Nah, itu harus dipelajari segala macam. Nah, setelah itu poin-poinnya akan kita tonjolkan. Kalau umpamanya sudah ada metrik penilaiannya udah nangkep itu misalnya inovasi, kemudian yang kedua completeness, kompleksitas dan seterusnya, tonjolkan itu di slide. Jangan sampai ada yang kelewatan. Jadi mudahkan juri itu menilai. Oh, poin ini ada, poin ini ada, poin ini ada dan seterusnya. Jadi kalau umpamanya ada semua di presentasi, juri itu nilainya itu gampang gitu. Saat kita selesai presentasi, rubrik nilai itu udah terisi lengkap.
gitu ya. Jadi pengalaman jadi peserta, jadi juri juga seperti itu. Senang kalau mamanya pesertanya itu ternyata udah ada di presentasinya itu udah mencakup semua penilaian. Jadi checklistnya itu gampang, misinya itu gampang. Di akhir presentasi itu udah full nilainya. Jadi pertanyaannya itu bisa lebih substansif ke idenya itu. Gitu ya. Kemudian apalagi ya? Ya continuous improvement lah ya. Jadi kalau umpamanya memang punya ide, punya mimpi besar, jadikan kompetisi itu tadi jadi tempat singgah perjalanan produk kalian. Jangan jadikan tujuan. Kalau umpamanya kalian jadikan tujuan, maka saat kalian gagal, kalian itu akan cepat kecewa. Dan kalau umpamanya kalian sudah tercapai, kalian itu akan cepat puas gitu. Jangan jadikan itu tujuan, tapi jadikan itu tempat persinggahan gitu. Oh, pertama ini saya mau ikutkan LIDM. Milestone-nya itu saya pengen jadinya seperti ini. Kemudian saya ikutkan Gemastik nanti. Harapan saya seperti ini. Kemudian saya ikutkan IEEE. Competition misalnya. Output-nya seperti ini. Saya masukkan startup. Output-nya seperti ini. Jadi harus punya roadmap. Nah kayak gitu. Dan punya milestone kira-kira rencana milestone. Sekarang harus bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau bingung, konsultasikan dengan dosen pembimbing. Paling itu mungkin tambahan dari saya, Mbak Nia. Luar biasa ya Pak, beberapa hal yang mungkin teman-teman juga bisa petik apa nih tips dan trik untuk bisa kita mengikuti proses ini. Sebenarnya memang kan Recarbon ini juga prosesnya panjang ya Pak, mulai dari semester 1 tadi Kak Yusuf cerita bahwa mereka di semester 1 sudah mengikuti lomba Gemastik divisi programming. Karena sebenarnya kita ketahui Pak bahwa programming itu ya tidak beginner ya Pak kalau di Gemastik, tapi mereka sudah mencoba untuk mengikuti, itu hal yang luar biasa, dan harapannya teman-teman Fakultas Ilmu Terapan ini bisa mengikuti jejak dan malah melebihi Kak Yusuf ini gitu, dan juga Kak Ahdan dan juga Kak Putra gitu. Begitu teman-teman. Silahkan untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya-tanya lagi terkait hal ini gitu ya, selama masih kita di sesi sharing dan juga tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kami persilahkan melalui kolom chat atau juga bisa raise hand sehingga bisa kita aktifkan untuk mic-nya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Jadi teman-teman untuk mendapatkan hal yang luar biasa itu tidak seperti kita mengedipkan mata gitu ya, membolak-balikkan tangan gitu, tapi harus ada perjalanan yang panjang dan teman-teman harus mau belajar untuk movement gitu ya. Ada sesi movement di situ sehingga kita bisa berhijrah nih dari yang kita zona nyaman keluar dari zona nyaman itu gitu. Kita tak akan pernah tahu kalau misalnya kita nggak mencoba gitu ya. Tetapi untuk mencoba itu kita juga harus mempunyai persiapan yang matang gitu teman-teman. Walaupun sebenarnya persiapan matang itu terkadang keluar itu ketika deadline ya. Tiba-tiba ide ada gitu. Wah, ini harus submit nih gitu teman-teman. Tapi itu adalah kekuatan atau keberuntungan ketika kita deadline gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa foto bersama gitu ya, foto bersama untuk kita bisa dokumentasikan, bisa dibantu oleh host. Baik, sebelumnya teman-teman yang masih malu untuk on cam gitu ya, silahkan untuk menunjukkan wajah yang mungkin ada yang sudah mandi atau belum, juga kita bersedia untuk tetap mendokumentasikannya begitu. Jadi jangan malu untuk menunjukkan wajah kamu gitu ya. Ini proses untuk teman-teman belajar loh, belajar untuk bagaimana public speaking, bagaimana untuk melihat suasana di Zoom gitu ya. Silakan untuk on cam. Kita masih menunggu ya.
Oke, baik, kita mulai saja. Hitungan dari saya. 1, 2, 3. Di slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih, teman-teman. Mbak, ke-mute, Mbak. Ya. Di mute, Mbak Nia. Oke, siap. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya dan juga terima kasih kepada pemateri untuk hari ini yang sesi sharingnya sangat luar biasa, sangat banyak hal yang bisa kita petik ya dari Pak Alfian. Saya panggil Pak Alfian aja ya Pak. Kalau misalnya saya sebut dengan Doktor Engineering gitu ya Pak, terlalu panjang. Jadi saya sampai sapa secara pendek aja ya Pak Alfian Akbar Ghazali, Kak Yusuf, dan juga Pak Edi Wibowo dalam kesempatan ini. Walaupun sebenarnya banyak kegiatan yang mungkin Bapak masih lakukan gitu ya, tapi masih bersedia untuk tetap sharing session di kegiatan kompetisi LIDM 2022. Nah, teman-teman, mungkin ini kesempatan saya juga untuk mensosialisasikan bagaimana sih sebenarnya informasi-informasi yang bisa kita dapatkan gitu ya. Dari host mungkin bisa share screen mungkin ya, ada beberapa informasi yang kita sampaikan. Teman-teman, kalau misalnya ingin mengetahui gitu ya informasi terkait unit kemahasiswaan, maka teman-teman bisa berkunjung ke IG gitu ya, ke IG kemahasiswaan Fakultas Ilmu Terapan. Nah, di dalam IG ini ada bio link gitu ya, teman-teman bisa melihat kegiatan terkini yang ada di kemahasiswaan Fakultas Ilmu Terapan dan juga apa sih layanannya, ada pengajuan, pelaporan, dan juga lain-lainnya. Selain itu, teman-teman juga kita sediakan untuk layanan lainnya yang bisa langsung ke link gitu ya, ada layanan KP Magang, layanan laboran, dan juga layanan akademik. Jadi ini memudahkan teman-teman kita menyampaikan informasi kepada teman-teman terkait layanan yang ada di Fakultas Ilmu Terapan. Begitu teman-teman. Jadi harapannya segala informasi yang ada di room ini tidak berhenti di teman-teman sendiri, tapi dapat diinformasikan ke teman-teman lainnya gitu ya. Harapannya seperti itu. Mungkin dari saya mewakili tim kemahasiswaan Fakultas Ilmu Terapan mengucapkan banyak terima kasih atas segala penyampaian dari sharing yang disampaikan oleh para pembicara, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir gitu ya. Jika ada salah kata atau tindakan, kami mohon maaf, dan kami ingatkan kembali untuk teman-teman yang hadir hari ini, silakan untuk mengisi presensi, dan untuk link presensinya telah kita sediakan di kolom chat, sehingga teman-teman bisa mengklaimnya sebagai TAK mungkin ya, untuk sertifikat gitu teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Hatur nuhun Selamat ya teman-teman. Alfian, Mas Yusuf. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun semuanya. Nuhun. Yuk, Mania, Alfian. Udah ya ini ya? Ya, turun Pak Edi. Ya, ditunggu proposalnya ya. Iya, Pak. Sama Pak. Turun, dibantu ya, Pak pendampingannya Pak. Oh, siap. Ya. Oke, assalamualaikum. Siap, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak.